Aduh, ini laptopnya gimana ini? Ya ampun, susah banget sih. Aduh, ini udah mau segera dikumpulkan. Laptopnya juga nggak ini. Ya Allah, ini udah jam berapa? Ya Allah, susah banget. Ini gimana ini? Ibu lagi ngapain, Bu? Bu Reta, ini loh Bu. Udah kerjaannya mau diselesaikan buru-buru. Malah ini nggak tahu nih laptopnya ini gimana nih. Kok susah banget ini? Diginiin nggak mau, diginiin nggak mau. Ya ampun. Udah dikerjain aja, Bu, semampunya. Kalau memang sudah nggak mampu lagi, ya mau kita apain, kan memang alatnya yang bermasalah. Ya kalau masalah waktu, ya memang Tuhan sudah kasih kita waktu 24 jam. Mungkin masalahnya dengan laptopnya, ya kita setidaknya berusaha. Kalau kita sudah mencoba berusaha tapi tidak berhasil, ya kita mensyukuri apa saja yang sudah ada, yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tema bersyukur. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Sebelumnya, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Retauli Kamelia Irawati Sinaga. Ibu saat ini mengajar di SD Eka Cipta 9. Hari ini kita akan membahas tema tentang bersyukur. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Apa saja yang kita syukuri? Bagaimana cara kita bersyukur? Hal-hal apa saja yang harus kita syukuri? Yang pertama adalah pendidikan, kedua keluarga, ketiga masyarakat, dan yang terakhir adalah agama. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa pengertian dari bersyukur terlebih dahulu. Bersyukur adalah suatu keadaan kita berterima kasih, bersenang hati, sikap menghargai terhadap nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Syukur adalah penguat kebaikan. Yang pertama, memperkuat hal-hal baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, memperkuat teman-teman, orang yang baik dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, memperkuat kebaikan pada diri kita sendiri. Bersyukur akan membuat kita lebih baik, membuat sekitar kita juga akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu manfaat bersyukur. Yang pertama, bersyukur membuat kita merasakan pengalaman-pengalaman hidup yang positif. Yang kedua, bersyukur meningkatkan kepercayaan diri kita dan nilai-nilai kita karena akan melatih kita untuk selalu melihat sesuatu dalam hidup kita ini dengan pandangan penilaian yang baik. Syukur membantu kita untuk mengatasi kesulitan-kesulitan. Syukur mendorong kebaikan hati dan perilaku santun dan bermoral. Syukur juga mampu membantu memperkuat hubungan. Syukur membuang rasa iri. Syukur membantu menyingkirkan emosi-emosi negatif. Syukur membuat kita memiliki banyak hal kebaikan untuk diberikan. Ya, kita akan mendengarkan salah satu cerita tentang rasa syukur. Cerita ini berjudul Motivasi Hidup Seorang Ibu. Selamat mendengarkan. Bu, wajarkah jika aku ingin seperti teman-temanku, punya uang banyak, naik mobil kemana-mana, dan bisa berlibur ke luar negeri setiap tahun? Kata Tika pada suatu sore. Ibunya terperangah mendengar pertanyaan polos putrinya. Wajar saja, Tik, tapi coba kamu lihat langit itu. Apakah indah? Tanya ibu sambil menunjuk langit sore yang nampak indah dengan gradasi warna jingga dan merah. Tentu saja indah, Bu, jawab Tika. Nah, jika Tika memandang terus ke langit untuk mengaguminya, Tika pasti tidak tahu bahwa di depan ada jalanan yang berlubang. Karena terus melihat ke atas, Tika bisa jatuh terjerembab ke lubang itu. Tika bertanya, "Maksudnya apa, Bu?" Langit memang indah, tapi Tika tetap harus berjalan sambil melihat ke bawah untuk menghindari lubang dan lumpur di jalan. Sama dengan kehidupan, jika kita terus melihat orang-orang yang lebih beruntung dari kita, maka kita bisa jatuh terjerembab.
Oleh karena itu, berjalanlah sambil melihat ke bawah, karena di bawah kita masih banyak orang yang tidak lebih beruntung dari kita. Ada dua macam dalam bersyukur. Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan, dan yang kedua bersyukur terhadap materi yang saat ini kita miliki. Untuk kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara beribadah dan juga berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selanjutnya adalah bersyukur terhadap materi. Kita harus selalu mensyukuri apa yang saat ini kita miliki. Sekarang kita masih bisa bersekolah, kita harus bersyukur karena masih banyak teman-teman kita di luar sana yang tidak bisa bersekolah seperti kita, yang tidak bisa menggunakan fasilitas pakaian yang bersih, rumah yang bersih. Oleh karena itu, kita harus tetap bersyukur apapun yang saat ini kita terima. Nah, dari materi kita hari ini akan ada evaluasi. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus bersyukur? Yang kedua, apa saja yang harus kita syukuri? Ketiga, sudahkah kita bersyukur? Dan yang terakhir, berikan 2 contoh cara kita untuk bersyukur. Oke, sampai di sini materi kita anak-anak tentang bersyukur. Bersyukur kali ini kita ambil dengan kata perenungan nomor 76. Kita harus bersyukur terhadap segala hal, berpengertian terhadap hal-hal yang kecil, serta berlapang dada terhadap segala hal yang besar. Sekian materi kita hari ini, sampai berjumpa di materi yang berikutnya. Gan-en.